Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Padha dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Peninggalan kerajaan Demak yaitu Soko Tatal, Soko Guru, Surya Majapahit, situs kolam wudhu. Kehidupan masyarakat Demak telah berjalan teratur. Hasil kebudayaan kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang terkait dengan Islam. Agama kerajaan Demak yaitu rata-rata agamanya Islam. Runtuhnya kerajaan Demak yaitu dikarenakan perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsa. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Kesultanan Gunung Jati atau Sari Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang juga putra Sunan Gunung Jati. Peninggalan kerajaan Banten yaitu Istana Keraton, Surawesan, Benteng Spelwijk, Wihara Avalokitesvara, Masjid Agung Banten. Kehidupan masyarakat kerajaan Banten yaitu dalam kehidupan sosial. Masyarakat Banten memegang teguh nilai-nilai keislaman saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kehidupan sosial masyarakat semakin meningkat. Agama kerajaan Banten yaitu hampir semua penduduk Banten menganut Islam. Runtuhnya kerajaan Banten yaitu karena adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campuran tangan Belanda melalui David Battenberg atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Samudra Pasai. Raja pertama Marah Silu dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh ke-13. Peninggalan stempel Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan lonceng Cakradonya. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Thohir, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Rakyat hidup makmur berkecukupan. Mata pencarian penduduk terutama adalah berdagang di pelabuhan-pelabuhan. Kejayaan ini dilengkapi dengan makin berkembangnya agama Islam. Penyebab keruntuhan. Samudra Pasai mengalami kemunduran sejak abad ke-14. Suasana kerajaan diliputi dengan kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Para pemimpin kerajaan banyak yang mementingkan diri dan keluarganya, bukan kepentingan rakyat banyak. Kerajaan di Makassar. Kerajaan Makassar ada 2, yakni Goa dan Talu. Raja pertama Goa, Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin. Raja pertama Talu, Karaeng Matoya bergelar Sultan Abdullah. Peninggalan Masjid Tua Katangka. Peninggalan Fort Rotterdam. Peninggalan Mahkota Raja.
kehidupan masyarakat, Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah bersama rakyat yang terkenal sebagai pelaut ulung dan tidak gentar mengarungi lautan berusaha menyebarkan agama Islam dan memperluas wilayah kekuasaannya. Penyebab keruntuhan, konflik berkepanjangan dengan Belanda serta adu domba di antara masyarakat lokal. Rakyat yang tidak mau tunduk kepada Belanda dengan keberaniannya mengarungi lautan mencari daerah baru sambil menyebarkan agama Islam. Penembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putra Ki Gede Pemanahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian di bidang pertanian. Pada abad 17, Mataram dikenal sebagai kerajaan penghasil beras terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan sektor perdagangan maritim. Agama di Kerajaan Mataram Islam sangat diperhatikan. Agama Islam dijadikan sebagai agama resmi sehingga masyarakat Mataram kuno wajib menganut agama Islam. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya. Raja pertama, Raden Samudra, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Tumenggung yang menjadi raja kerajaan negara Daha, sebuah kerajaan Hindu di pedalaman hulu sungai. Dengan kehidupan masyarakat yang perekonomiannya sangat tergantung pada perdagangan, hubungan dagang dengan Pulau Jawa cukup ramai. Dengan ramainya perdagangan itu, maka semakin lama Kerajaan Banjar semakin maju dan berjaya. Sebelum memeluk Islam, kerajaan atau Kesultanan Banjar masih bercorak agama Hindu dan terdiri dari dua kerajaan Hindu, yakni Daha dan Kahuripan. Saat itu, kedua kerajaan tersebut masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, setelah Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan Daha berubah menjadi Kesultanan Islam Banjar. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banjarmasin ialah pasca Perang Banjar berakhir, pemerintahan kolonial Belanda menghapus penuh kedaulatan Kesultanan Banjar. Dengan demikian, keruntuhan Kesultanan Banjar dikarenakan adanya intervensi pemerintahan kolonial Belanda yang cukup besar. Kesultanan Aceh Darussalam, bahasa Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Jauh,
merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913H atau pada tanggal 8 September tahun 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu tahun 1496 sampai tahun 1903, Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah. Kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan aruh kebudayaan tradisi. 1. Pesijuek. 2. Sumang. 3. Megang. 4. Uru Tulak Bala. Peninggalan. 1. Taman Sari Gunongan. 2. Benteng Indrapatra. 3. Meriam Kesultanan Aceh. 4. Makam Sultan Iskandar Muda. 5. Uang emas Kerajaan Aceh. 6. Hikayat Aceh berupa karya sastra. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada tahun 1257. Ketika didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada 1257 Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momol. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun China. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14. Sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano marhum tahun 1432 sampai tahun 1486. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Peninggalan Kerajaan Ternate Istana, Masjid Jami Kesultanan Ternate Kompleks, Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran tulisan tangan raja.